3, 2, 1. Bayangkan sebuah roket sepanjang 7 meter, mampu menembus langit dengan kecepatan supersonik, menjangkau target sejauh 100 km, dan seluruh komponennya dibuat di dalam negeri. Inilah Erhan 450, simbol kemandirian pertahanan Indonesia yang belum banyak diketahui orang. Tapi apa yang membuatnya berbeda dari roket biasa? Dan bagaimana senjata ini bisa mengubah strategi pertahanan nasional? Simak penjelasannya. Dalam 1 dekade terakhir, peta kekuatan militer di Asia Tenggara berubah secara senyap namun signifikan. Negara-negara yang sebelumnya hanya menjadi pasar bagi industri persenjataan global, kini mulai bergerak menuju satu tujuan yang sama, yaitu kemandirian teknologi pertahanan. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia perlahan namun pasti muncul sebagai aktor yang tidak lagi sekadar membeli, tetapi mulai memproduksi dan menguasai teknologi senjata strategisnya sendiri. Salah satu simbol paling kuat dari perubahan ini adalah kemunculan roket Erhan 450, sebuah sistem senjata yang tidak hanya besar secara fisik, tetapi juga besar secara makna geopolitik dan teknologi. Dalam waktu singkat, Erhan 450 mengubah cara kawasan memandang kapasitas industri pertahanan Indonesia dari negara konsumen menjadi calon produsen utama roket artileri berat di Asia Tenggara. Selama puluhan tahun, pertahanan Indonesia menghadapi dilema klasik yang dialami banyak negara berkembang dengan wilayah luas. Di satu sisi, kebutuhan akan sistem senjata jarak jauh sangat mendesak untuk menjaga ribuan pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun di sisi lain, ketergantungan pada pemasok luar negeri selalu menghadirkan risiko strategis. Embargo senjata, pembatasan suku cadang, hingga tekanan politik kerap menjadi faktor yang melemahkan kesiapan tempur jangka panjang. Pengalaman masa lalu, terutama pada era pasca Perang Dingin, menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap alutsista impor dapat menjadi titik lemah yang fatal ketika kepentingan nasional berbenturan dengan kepentingan global. Konflik inilah yang kemudian mendorong lahirnya kesadaran baru bahwa kekuatan militer sejati tidak hanya diukur dari jumlah senjata, tetapi dari kemampuan memproduksi dan memeliharanya secara mandiri. Dalam konteks inilah, pengembangan roket Erhan 450 menjadi relevan. Proyek ini bukan kelanjutan biasa dari seri sebelumnya, Erhan 122B, melainkan sebuah lompatan teknologi yang dirancang sejak awal untuk menjawab kebutuhan strategis Indonesia sebagai negara kepulauan. Peralihan dari kaliber 122 mm ke 450 mm bukan sekadar peningkatan ukuran, melainkan perubahan paradigma. Roket artileri yang sebelumnya bersifat taktis jarak dekat, kini berevolusi menjadi sistem senjata dengan jangkauan operasional hingga sekitar 100 km. Sebuah capaian yang menempatkannya dalam kategori roket artileri berat jarak menengah. Dalam doktrin militer modern, jarak ini sangat krusial karena berada di antara artileri konvensional dan sistem rudal taktis berpemandu, menjadikannya pengisi celah yang selama ini kosong dalam struktur kekuatan darat dan pertahanan pantai Indonesia. Peran PT Dahana dalam proyek ini menjadi faktor kunci yang seringkali luput dari perhatian publik awam. Sebagai bagian dari holding Defense ID, Dahana tidak berperan sebagai produsen roket secara keseluruhan, melainkan sebagai penyedia bahan berenergi tinggi yang menjadi inti dari seluruh sistem. Dalam dunia teknologi roket, propelan dan bahan peledak bukan sekadar komponen, tetapi penentu utama performa, stabilitas, dan keselamatan. Penguasaan teknologi energetic material menuntut kemampuan kimia tingkat tinggi, fasilitas produksi khusus, serta pengalaman panjang dalam menangani senyawa berenergi tinggi yang sangat sensitif. Tidak banyak negara di kawasan yang memiliki fasilitas sekelas Energetic Material Center di Subang yang mampu memproduksi propelan padat skala besar untuk kebutuhan militer secara mandiri. Secara teknis, Erhan 450 dirancang sebagai roket balistik tanpa pemandu, sebuah pilihan yang tampak sederhana namun strategis. Roket jenis ini mengandalkan stabilitas aerodinamika, konsistensi daya dorong, dan perhitungan lintasan yang presisi, tanpa kompleksitas sistem navigasi aktif.
Dengan panjang sekitar 7 meter dan diameter 450 mm, badan roket menyediakan volume propelan yang jauh lebih besar dibandingkan pendahulunya. Volume ini berbanding lurus dengan energi kinetik yang dihasilkan saat peluncuran, memungkinkan roket melesat dengan kecepatan supersonik menuju sasaran di jarak jauh. Dalam konteks pertahanan wilayah kepulauan, kemampuan ini memungkinkan satu baterai peluncur untuk mengontrol area yang sangat luas, baik sebagai alat penangkal maupun sebagai sarana serangan balasan. Penggunaan propelan padat berbasis senyawa kimia kompleks menjadi salah satu keunggulan utama Erhan 450. Berbeda dengan bahan bakar cair yang memerlukan penanganan rumit dan waktu persiapan panjang, propelan padat menawarkan keandalan tinggi, umur simpan panjang, serta kesiapan operasional yang cepat. Dalam operasi militer modern, faktor kesiapan seringkali lebih menentukan daripada spesifikasi di atas kertas. Roket yang dapat diluncurkan dalam waktu singkat tanpa prosedur pengisian bahan bakar tambahan memiliki nilai strategis yang jauh lebih besar. PT Dahana, melalui riset berkelanjutan di bidang kimia peledak, mengembangkan formulasi propelan dengan kurva pembakaran yang stabil, memastikan tekanan di dalam ruang bakar meningkat secara terkendali, dan menghasilkan dorongan yang konsisten sepanjang fase peluncuran. Keberhasilan uji statis dan dinamis Erhan 450 menjadi tonggak penting dalam sejarah teknologi balistik nasional. Uji statis memungkinkan para insinyur memantau perilaku pembakaran propelan secara langsung, mengukur tekanan, temperatur, dan stabilitas struktur. Sementara uji dinamis yang melibatkan peluncuran aktual memberikan data empiris mengenai lintasan terbang, efektivitas sirip ekor, serta performa keseluruhan sistem. Data ini bukan hanya digunakan untuk menyempurnakan Erhan 450, tetapi juga menjadi bagian dari perpustakaan data balistik nasional yang sangat berharga. Dalam industri pertahanan global, data semacam ini seringkali lebih bernilai daripada perangkat kerasnya sendiri, karena menjadi fondasi pengembangan sistem senjata generasi berikutnya. Dari perspektif ekonomi, pengembangan Erhan 450 membawa dampak yang jauh melampaui sektor militer. Produksi roket skala besar memerlukan rantai pasok yang kompleks, mulai dari industri logam, bahan kimia, hingga manufaktur presisi. Dengan mengandalkan produksi dalam negeri, Indonesia tidak hanya mengurangi pengeluaran devisa untuk impor senjata, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berketerampilan tinggi. Industri turunan di bidang kimia dan metalurgi ikut terdorong untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas, menciptakan efek pengganda yang signifikan bagi perekonomian nasional. Dalam jangka panjang, investasi di sektor ini berpotensi menempatkan Indonesia sebagai eksportir sistem senjata tertentu ke negara-negara yang memiliki kebutuhan serupa, namun belum memiliki kapasitas produksi sendiri. Secara geopolitik, keberadaan Erhan 450 mengubah posisi tawar Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Selama ini, kekuatan militer regional sering didominasi oleh negara-negara dengan industri pertahanan mapan atau akses luas ke pemasok global. Singapura misalnya memiliki industri pertahanan yang sangat maju melalui ST Engineering, tetapi fokusnya lebih pada sistem presisi, elektronik, dan platform berukuran kompak. Malaysia dan Thailand cenderung mengandalkan akuisisi sistem MLRS dari luar negeri dengan tingkat lokalisasi terbatas. Vietnam memiliki basis industri militer yang kuat, tetapi banyak sistem utamanya masih berakar pada teknologi Rusia. Dalam konteks ini, kemampuan Indonesia memproduksi roket artileri berat kaliber 450 mm secara mandiri menjadi pembeda yang signifikan. Erhan 450 juga memiliki peran penting dalam doktrin pertahanan berlapis yang mulai diadopsi Indonesia. Dalam skenario konflik modern, sistem senjata tidak lagi digunakan secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari jaringan yang saling melengkapi. Roket artileri berat seperti Erhan 450 dapat digunakan sebagai senjata saturasi untuk menekan sistem pertahanan lawan, membuka jalan bagi penggunaan senjata presisi yang lebih mahal. Kombinasi ini memungkinkan optimalisasi anggaran pertahanan dengan memanfaatkan keunggulan produksi domestik untuk tugas-tugas yang membutuhkan volume besar, sementara sistem impor berteknologi tinggi difokuskan pada sasaran bernilai strategis. Tantangan ke depan tentu tidak kecil.
konsistensi produksi massal dengan standar kualitas tinggi menjadi ujian utama bagi industri pertahanan nasional. Selain itu, tuntutan modernisasi mengarah pada integrasi sistem pemandu dan sensor yang berpotensi mengubah Erhan 450 dari roket balistik menjadi sistem berpemandu. Transformasi ini memerlukan penguasaan teknologi navigasi, sensor, dan integrasi sistem yang jauh lebih kompleks. Namun, fondasi yang telah dibangun melalui penguasaan propelan dan struktur balistik memberikan modal awal yang sangat kuat. Banyak negara maju memulai perjalanan teknologi misil mereka dari sistem roket tanpa pemandu sebelum beralih ke sistem berpemandu yang lebih canggih. Dalam konteks kebijakan nasional, pengembangan Erhan 450 sejalan dengan visi kemandirian industri pertahanan yang ditekankan oleh kepemimpinan nasional. Gagasan bahwa pertahanan yang kuat harus ditopang oleh kemampuan produksi dalam negeri bukan sekadar retorika, melainkan pelajaran yang dipetik dari pengalaman sejarah. Negara yang bergantung sepenuhnya pada pasokan senjata asing selalu berada dalam posisi rentan terhadap tekanan politik dan ekonomi. Dengan membangun kemampuan dari hulu, khususnya di bidang bahan berenergi tinggi, Indonesia memperkecil ruang intervensi eksternal terhadap kesiapan militernya. Pada akhirnya, Erhan 450 lebih dari sekadar roket. Ia adalah manifestasi dari perubahan cara pandang Indonesia terhadap pertahanan dan teknologi. Dari negara yang selama bertahun-tahun mengandalkan impor, Indonesia mulai menapaki jalan kemandirian dengan segala tantangan dan risikonya. Jika konsistensi riset, investasi dan integrasi industri dapat dipertahankan, Erhan 450 berpotensi menjadi batu loncatan menuju penguasaan teknologi misil yang lebih kompleks. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya meningkatkan daya tangkal nasional, tetapi juga memposisikan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam industri pertahanan regional, bahkan global. Melihat ke depan, masa depan Erhan 450 akan sangat ditentukan oleh keberanian untuk melanjutkan investasi dan keterbukaan terhadap inovasi. Dunia pertahanan bergerak cepat, dan teknologi yang relevan hari ini dapat menjadi usang dalam 1 dekade. Namun dengan fondasi yang telah dibangun, Indonesia memiliki peluang nyata untuk tidak hanya mengikuti, tetapi turut membentuk arah perkembangan teknologi roket di kawasan. Jika hal ini terwujud, Erhan 450 akan dikenang bukan hanya sebagai senjata, melainkan sebagai simbol transisi Indonesia menuju kedaulatan teknologi yang sesungguhnya.